Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan materi yang terdapat dalam modul PPT ini. Materi ini membahas tentang program pembelajaran moderasi beragama melalui media sosial. Sebelum melanjutkan ke materinya, izinkan kami memperkenalkan diri satu persatu. Perkenalkan, nama saya Alin Violita Sari dengan NPM belakang 123. Perkenalkan, saya Niesa Zakia Aurelia dengan NPM akhir 126. Perkenalkan, saya Talita Salwa Rahima dengan NPM akhir 070. Perkenalkan, nama saya Ayla Gendis Fizariani dengan NPM belakang 025. Sebelumnya, moderasi beragama adalah proses memahami dan mengamalkan ajaran agama secara adil dan berimbang guna menghindari perilaku ekstrim atau berlebih-lebihan saat mengimplementasikannya. Tujuannya agar agama bisa menjadi rahmat, bukan sumber konflik. Kemudian 4 pilar utama dalam moderasi beragama yakni komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Media sosial saat ini jadi ruang utama masyarakat, terutama generasi muda, dalam mencari informasi keagamaan. Masalahnya, konten yang muncul tidak selalu moderat, ada yang bersifat eksklusif, intoleran, bahkan mengarah ke ujaran kebencian. Akibatnya, muncul polarisasi, miskonsepsi antar umat beragama, dan potensi konflik di ruang digital. Di sisi lain, konten moderasi beragama yang santai dan mudah dipahami masih minim. Program ini fokus memberdayakan tokoh agama muda, penyuluh, mahasiswa, dan komunitas keagamaan. Mereka dilatih agar mampu jadi konten kreator yang menyebarkan nilai moderasi beragama, toleransi, anti kekerasan, dan akomodatif terhadap budaya lokal dan komitmen kebangsaan. Tujuan program ini adalah yang pertama itu meningkatkan literasi digital dan literasi keagamaan peserta. Yang kedua, membangun narasi tandingan terhadap konten ekstrim dan intoleran di platform seperti Instagram, TikTok, dan YouTube Short. Yang ketiga, menciptakan konten moderasi beragama yang kreatif, ringan, dan relevan untuk audiens media sosial. Dan yang terakhir, memperluas jangkauan pesan damai lintas agama ke audiens yang lebih luas. Mengapa media sosial menjadi target kita untuk menyebarkan moderasi beragama? Yang pertama itu dari jangkauannya. Postingan bisa langsung dilihat dari Sabang sampai Merauke dalam hitungan detik. Pesan toleransi tidak terhambat jarak atau birokrasi seperti media cetak atau siaran lokal. Yang kedua itu penggunanya tinggi. Berdasarkan data We Are Social 2026, mayoritas masyarakat sudah aktif di media sosial setiap hari. Artinya, ruang digital jadi tempat strategis untuk berdakwah karena audiensnya memang sudah ada di sana. Yang ketiga itu cocok untuk berbagai kalangan. Kelompok usia 15 sampai 34 tahun lebih suka konten Reels, TikTok, Shorts dibandingkan drama panjang. Pesan moderasi yang dikemas 30 sampai 60 detik jadi lebih mudah diterima dan dibagikan. Dan yang terakhir, produksi konten HP dan internet sudah cukup, tidak perlu sewa radio atau cetak baliho. Anggaran kecil tapi dampak bisa nasional cukup untuk komunitas atau lembaga dengan dana terbatas. Untuk selanjutnya, apa aja sih yang dipelajari dalam program pembelajaran moderasi beragama ini? Yang pertama ada prinsip moderasi yang dimana dapat memahami 4 indikator utama, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, terbuka terhadap budaya lokal. Selanjutnya ada dakwah bijak, menyampaikan pesan agama dengan bijak tanpa
menghakimi, merendahkan keyakinan lain, dan menyebarkan hoaks. Yang ketiga ada produksi konten, yang dimana pelatihan mencakup teknik copywriting, desain, dan editing konten, serta storytelling untuk menyampaikan pesan moderasi secara menarik. Dan yang terakhir ada strategi publikasi, yang dimana distribusi konten dilakukan melalui strategi hashtag, kolaborasi, pengelolaan komentar, dan pemanfaatan fitur interaktif media sosial. Selanjutnya, bagaimana hasil program ini? Yang pertama, 30 peserta menghasilkan 240 konten moderasi dalam waktu 4 minggu. Yang kedua, konten mendapat respons positif dengan engagement rate 6,8%. Kemudian interaksi dan dialog lintas agama meningkat. Dan yang terakhir, 70% peserta tetap aktif memproduksi konten pasca program. Kesimpulannya adalah media sosial terbukti efektif sebagai sarana pembelajaran dan penyebaran moderasi beragama. Kekuatan visual, kecepatan sebar, dan sifat interaktifnya membuat pesan damai lebih mudah diterima publik luas, terutama anak muda. Kuncinya ada di SDM yang terlatih bukan hanya paham agama secara moderat, tapi juga paham cara bicara dengan bahasa media sosial. Ketika ruang digital diisi lebih banyak konten toleran yang kreatif, narasi ekstrim akan kehilangan panggung. Jadi, memberdayakan pegiat moderasi untuk menjadi konten kreator adalah investasi penting menjaga ruang publik digital yang sehat dan damai. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.